Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Iza Utomo. Di sini akan menjelaskan tentang histologi dari integumen. Yang pertama, dari kulit. Kulit memiliki dua lapisan utama, yaitu lapisan epidermis dan dermis. Untuk fungsi kulit sendiri, antara lain untuk proteksi sebagai reseptor sensoris, sebagai pengatur suhu, dan sintesis vitamin D3. Untuk epidermis, itu tersusun dari epitel squamous kompleks berkeratin dan bersifat avaskuler, sedangkan bagian dermis itu berisi jaringan ikat. Dan untuk bagian hipodermis adalah lapisan di bawah kulit berisi jaringan ikat longgar. Lalu untuk kulit dibagi menjadi dua, kulit tebal dan kulit tipis. Untuk kulit tebal, di bagian epidermis terdapat 5 lapisan. Dari yang atas ada stratum corneum, lalu stratum lucidum, lalu stratum granulosum, lalu stratum spinosum, dan yang paling bawah stratum basal. Dan untuk di bagian dermisnya itu terbagi menjadi dua, stratum papillaris dan stratum reticularis. Sedangkan untuk kulit tipis terdiri dari 4 lapisan untuk bagian epidermis, dari stratum corneum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Untuk penjelasannya, yang pertama, stratum corneum merupakan lapisan terluar yang berisi sel gepeng tidak berinti. Lalu untuk stratum lucidum tadi hanya ada di kulit tebal, terdiri dari 1-2 lapis sel yang tidak berinti. Lalu untuk stratum granulosum, dia terdiri atas 2-4 lapis sel gepeng dan sitoplasmanya mengandung granula. Untuk stratum spinosum, itu lapisan yang paling tebal dan selnya bentuknya poligonal dengan nukleus. Lalu untuk yang paling bawah, stratum basal, itu merupakan lapis sel kuboid atau kolumner di atas membran basalis. Untuk selanjutnya, untuk sel-sel yang ada di kulit, yang pertama ada sel keratinosit. Sel keratinosit sendiri itu sel terbanyak dan berasalnya dari ektoderm. Bentuknya silindris, kuboid, atau gepeng juga bisa, yang mengalami keratinosit. Untuk sel melanosit sendiri adalah sel epidermis yang paling banyak ada di kulit, wajah, dan genitalia eksterna. Selnya kecil, badan sel bulat, dan sitoplasmanya bercabang. Sel melanosit itu banyak ditemukan di stratum basal. Sel melanosit ini yang menentukan warna dari kulit. Lalu untuk sel Langerhans itu adalah sel ABC, sel dendritik, dan bentuknya bintang. Ada di antara keratinosit di spinosum dan sebagai reseptor antigen dan yang menyajikan limfosit T. Ini juga bisa sebagai reseptor dari alergi. Lalu yang terakhir ada sel Merkel. Sel Merkel itu adalah sel mekanoreseptor. Selnya besar dan sitoplasmanya punya cabang tapi pendek. Terdapat di stratum basal.
yang ada di kulit tebal. Lalu untuk skin gland itu ada 3. Yang pertama kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea itu ada di dermis untuk sekresi minyak atau sebum yang berfungsi untuk melembabkan dan membuat kedap air permukaan epidermis. Lalu ada kelenjar ekrin. Kelenjar ekrin ini bentuknya tabung tunggal dan berjalan secara spiral. Lalu bagian duktusnya lebih asidofilik. Untuk ekrin itu berperan dalam pengaturan suhu tubuh. Lalu untuk yang apokrin, kelenjar apokrin di kulit ada di kulit ketiak dan daerah perianal. Bagian duktusnya lebih asidofilik dan muara di folikel rambut. Lalu untuk hair follicle, sendiri itu terdiri dari medula, korteks, dan kutikula. Sedangkan untuk ini adalah skulus erector pili, itu merupakan otot polos yang ada di papila dermis. Itu untuk persarafannya simpatis, bisa untuk menegakkan rambut ketika kita merasa merinding, ketakutan, atau kedinginan. Lalu untuk selanjutnya ada kuku. Kuku ini merupakan lempeng keratin keras yang berfungsi untuk proteksi, asalnya dari epidermis yang mengeras. Lalu untuk bagian-bagiannya dari dasar kuku itu adalah matriks aktif mitosis, terus lanjutan dari stratum germinaticum, lalu ada eponisium dan lunula. Untuk lempeng kuku itu tumbuhnya dari dasar kuku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.